Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalista Dava Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir aku 116. Hari ini aku ingin membahas materi tentang video ke-12. Oke, daripada penasaran, yuk kita langsung lihat videonya. Oke, sebelum aku pengen ke programnya, aku pengen jelasin sedikit poin-poin materi yang bakal aku sampaikan kali ini. Mulai dari konsep dasar OOP dulu. OOP itu apa sih? OOP adalah paradigma pemrograman di mana program diorganisir di sekitar objek atau dunia nyata seperti mobil, pegawai, atau mahasiswa, bukan di sekitar fungsi atau logika semata. OOP membuat kode lebih terstruktur, modular, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusable. Nah, ada 4 pilar utama OOP sendiri, teman-teman. Ada encapsulation, itu pembungkusan, yaitu mengikat data atau atribut dan metode fungsi yang mengoperasikan data tersebut menjadi satu unit, yaitu kelas. Terus yang kedua ada abstraction atau abstraksi, hanya menunjukkan informasi yang relevan kepada pengguna dan menyembunyikan detail implementasi yang kompleks. Yang ketiga ada inheritance, itu ada pewarisan, yaitu memungkinkan kelas baru atau turunan mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada atau induk. Selanjutnya ada polymorphism atau polymorphisme, yaitu adalah kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk seringkali melalui overloading atau overriding metode. Nah, cara membuat kelas dan atribut itu gimana? Kelas adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Ia mendefinisikan atribut apa yang dimiliki objek dan metode apa yang dapat dilakukan objek. Sedangkan atribut sendiri atau yang biasa dikenal dengan data anggota, ini adalah variabel yang menyimpan data atau karakteristik objek. Contohnya untuk kelas mobil, atributnya bisa jadi warna, merek, ataupun kecepatannya. Jadi nanti di C++-nya sendiri itu nanti kita masukin kelasnya itu ke mobil, terus nanti publiknya itu atau atribut data membernya ini merek dari mobil, terus kecepatan maksimalnya berapa gitu. Yang kedua ada konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat sebuah objek dari kelas dibuat instantiated, yaitu tugas utamanya adalah menginisialisasi atribut objek. Nama konstruktor harus sama persis dengan nama kelasnya. Contoh untuk di C++-nya sendiri kan tadi kita udah punya nama kelasnya sama atributnya. Nanti kita di bawahnya tuh tambah lagi konstruktornya atau dengan parameternya. Jadi misalkan mobil mereknya sama dengan M, terus kecepatan maksimalnya sama dengan K, begitu. Ntar dia pakai string juga sama integer. Terus yang selanjutnya ada menambahkan metode ke kelas. Jadi metode ini adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan menunjukkan perilaku objek. Contohnya tuh untuk kelasnya itu mobil, metodenya itu bisa jadi gas, terus ada ref, ataupun tampilkan info. Jadi kalau misalkan C++ sendiri kan udah ada atribut, terus tadi udah ada kita pakai konstruktornya. Jadi nanti di bawahnya lagi itu nanti tampilkan info mereknya apa, kecepatan maksimalnya apa gitu. Terus membuat objek dan mengakses anggota. Jadi objek itu kan adalah perwujudan nyata dari kelasnya. Jadi kita menggunakan kelas sebagai template untuk membuat objek. Akses anggotanya sendiri itu kita mengakses atribut dan metode objek menggunakan operator titik. C++-nya juga sama, misalkan kayak aku pengen membuat objek dari kelas mobil. Jadi nanti ada mobil saya itu mereknya contohnya Honda Jazz, terus kecepatannya 180. Nah, nanti mengakses atributnya juga sama merek mobil saya, terus mengakses metodenya tuh mobil gasnya berapa, terus ntar tampilkan infonya berapa, nanti return ke 0. Nah, untuk pemisahan kode header dan implementasinya sendiri itu untuk proyek yang lebih besar dan terorganisir, kita harus memisahkan deklarasi kelas dari implementasi metodenya. Jadi ntar file header HPP atau H-nya itu berisi deklarasi kelas, ada atribut, konstruktor, dan prototype metodenya. Jadi file ini di-include di setiap tempat yang ingin menggunakan kelas tersebut. Tujuannya itu buat menyediakan interface atau yang biasa disebut dengan antarmuka. Terus selanjutnya ada file implementasi atau yang bisa kita dikenal dengan CPP. Itu berisi definisi implementasi detail kode dari semua metode kelas. Tujuannya itu buat menyembunyikan detail implementasi, encapsulation atau abstraction.
Contoh dasar dari pewarisan atau heritage ini tuh adalah cara kelas turunan atau biasa disebut child class dapat mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk atau parent class. Ini mempromosikan reusability atau pengulangan kembali. Jadi sintaksnya ini gunakan titik dua diikuti oleh spesifikasi akses misalnya public. Contohnya hubungan mobil sport adalah sebuah mobil. Jadi is a relationship gitu. C++-nya ini nanti kelas induknya atau parent atau base class-nya itu jadi kendaraan, terus nanti publiknya itu bakal dimasukin mesin kendaraan menyala gitu. Ntar kelas turunannya itu uh, mengaktifkan mode turbo gitu. Oke, kita langsung aja buka di PPT ini. Sebentar. Jadi di sini ada bagian include, yaitu hashtag include iostream, and include string ini udah masuk ke programnya ya. Aku bisa satu-satu biar aku juga jelasinnya gampang dan kalian juga bisa paham maksud yang aku jelaskan. Oke, di sini ada penjelasannya iostream itu agar bisa memakai code, tune, dan fungsi input atau output lainnya. String ini bisa menggunakan tipe data agar bisa menggunakan tipe data string. Selanjutnya ini ada using namespace standar itu agar kita tidak perlu menulis standar titik dua berkali-kali, cukup code daripada standar titik dua code gitu. Jadi kita kayak code aja. Nah terus ada ini juga deklarasi class robot. Jadi kelas adalah template atau blueprint untuk membuat objek. Jadi semua anggota yang tadi aku udah jelasin di awal, atribut dan fungsi di bawah keyword public bisa dipanggil dari luar kelas. Seperti ini. Ada konstruktor robot juga, jadi kayak misalkan robot string name integer version underscore number, ada nama di sini, terus ada nomor versi berapa, ntar ada internet temperaturnya berapa. Nah ini tuh bagian yang sangat penting. Konstruktor adalah fungsi spesial yang dipanggil otomatis ketika objek dibuat. Jadi penjelasannya parameter konstruktor string name terus integer version number. Artinya saat membuat robot kita harus memberi nama robot sama versi robotnya. Jadi kayak ntar ada kelasnya apa, terus sama atribut atau atributnya apa. Jadi nilai yang diset ini ada nama, isi variabel kelas sama dengan nilai dari parameter. Terus kalau version number-nya sendiri itu isi variabel kelas sama dengan nilai dari parameter. Dan internal underscore temperaturnya itu di set default 30,0 derajat Celcius, jadi itu nilai awalnya. Ntar ada metode say hi, jadi seperti biasa di CPP ini void say underscore hi, jadi hello my name is, ntar ada nama, ready to help, terus n. Nah penjelasan ini, metode ini menampilkan hello my name is, nama robotnya misalkan apa ya, robot TRO gitu. Jadi nanti bakal hello my name is robot TRO gitu. Ntar keterangannya namanya ini adalah atribut dari kelas robot. Karena kita ada di dalam kelas, kita bisa akses langsung tanpa this. Meskipun belum terlihat seluruhnya, metode ini adalah fungsi lain dari dalam kelas robot, kemungkinan digunakan untuk menginisialisasi komponen robot. Nah, ada file strukturnya, jadi ada di sini course projectnya basic level 1, basic level 2, basic level 3, dan basic level 4. Ada main CPP, main X. Artinya kita udah masukin ke materi OOP dan sedang menjalankan file main CPP. Nah, ini ada program akan outputnya di sini. Hello, my name is Atlas, ready to apa gitu. Oke, penjelasan singkat aku sampai sini dulu. Semoga kalian paham apa yang aku jelaskan. Kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.